يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segenap para ustazah, para ibu-ibu hadirat, jamaah majelis taklim dan muzakarah masjid Jami Al-Falah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Hajjah Lu'lu' beserta para pengurus yang lainnya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami Al-Falah dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah, mengawali daripada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Tentunya kita mohon kepada Allah agar Fatihah yang akan kita baca ini kita tujukan ganjaran pahalanya untuk arwah kaum muslimin dan muslimat, arwah orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, kakek serta nenek kita, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan mengaji kita, wabil khusus untuk ruh pengarang kitab yang akan kita baca pada kesempatan siang hari ini. Begitu juga untuk para guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun, Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Isa bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Tabrani Thohir, Bapak Kiai Haji Asnawi Thohir, Bapak Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Abdullah, Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Isa, Bapak Kiai Haji Ahpas bin Haji Tabrani, Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Qasim bin Haji Nasir, Bapak Al-Ustaz Haji Hasuki Nasir, Bapak Kiai Haji Kahmas Siddiq, Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazi, Bapak Kiai Haji Balya Isa, Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Dumyati bin Haji Tabrani serta usul dan puruknya, dengan harapan kelak semoga arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami
summa sholatu alal mukhtari bil qidami. Li khamsatun utfi biha arral waba ilhatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Wal ali wassahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap para ustazat, para ibu-ibu hadirat, kita buka kembali kitab pedoman kita pada kesempatan siang hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Wasyu'batus sadisatu wal isruna. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wasyu'batus sadisatu wal isruna al jihadu ma'al kuffari linusratid dini. Cabang iman yang ke-26 adalah berjihad. Berjihad, berjuang melawan orang-orang kafir untuk membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana fi ibtida'il islami afdalul a'mali, dan adalah jihad, berjuang melawan orang-orang kafir untuk membela agama Allah di permulaan Islam, di awal-awal Islam, itu merupakan amalan yang paling afdal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Jadi Rasulullah bersabda, kepalanya dari segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya, pondasinya
itu adalah sholat. Puncaknya itu adalah jihad, berjuang. Nah ini ibu-ibu berdasarkan hadis ini, jadi ada 3 hal yang sangat penting yang merupakan pondasi di dalam agama kita. Yang pertama Islam. Jadi ini Islam sangat penting. Karena kita akan dinilai baik ataupun tidak, awalnya harus Islam dulu. Islam dan iman. Jadi kalau nggak ada Islam, nggak ada iman, apapun yang kita kerjakan nanti di sisi Allah nggak punya nilai. Begitu. Jadi artinya nih Bu, Islam sama iman adalah hal yang sangat penting. Sehingga di dalam Al-Quran tuh dijelaskan kata-kata amal soleh, kerjaan yang baik, karya yang positif, itu ada nilainya kalau diawali dengan iman dan Islam. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi mesti diawali dengan iman dulu. Kalau belum ada iman, nggak bisa dikatakan itu amalnya baik. Mungkin di dunia bisa manfaat, mungkin di dunia berguna, tapi di akhirat nggak diterima. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan iman, karena tidak dilandasi dengan Islam. Makanya ini penting nih. Yang pertama al-Islam dulu kata Rasulullah. Ya, makanya kita ya punya yang namanya rukun Islam. Nah, rukun Islam yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat. Baru orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia dikategorikan orang Islam. Makanya kalau ada orang kafir ibu, dia mau masuk Islam, harus baca apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kembali tuh Islam, iman. Nah yang kedua baru sholat. Ini sholat namanya amud, tiangnya. Jadi tiangnya. Ya, jadi bangunan itu nanti akan berdiri kokoh setelah ada dasarnya Islam, membaca 2 kalimat syahadat, mesti ada tiang-tiangnya. Nah tiangnya itu adalah apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Ya, jadi sholat itu merupakan tiang agama. Paman aqamahu faqad aqamaddin. Siapa-siapa yang sudah ya melaksanakan sholat, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Wa man tarokah, siapa yang meninggalkan sholat, dia berani ninggalin sholat, berarti otomatis faqad hadamaddin, maka dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Tuh, makanya nggak boleh kita ninggalin sholat kecuali nanti ada uzur syar'i. Tanpa ada uzur syar'i, itu seseorang tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Nah yang ketiganya jihad, berjuang di jalan Allah. Nah kalau dulu kata Nabi di awal-awal Islam, jihad itu perang melawan orang kafir. Dulu di awal Islam. Kalau sekarang udah nggak perang lagi. Tapi ulama-ulama ya menjelaskan bahwa jihad saat ini yang paling penting bagaimana kita berusaha melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu namanya jihad juga tuh ibu. Ya, jadi jihad sekarang bukan perang. Nggak ada lagi makna perang. Ya, itu di zaman Rasulullah dulu ibtidail Islam. Di awal-awal Islam memang kita ya itu dianjurkan untuk berperang karena memang orang-orang kafir selalu yang mengganggu umat Islam. Tapi kalau sekarang kan sudah saling ya sama-sama ya. Nah cuma yang paling penting bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam ya diri kita. Itu tuh sekarang berjuang melawan hawa nafsu yang paling penting. Karena musuh kita ada 2. Yang pertama hawa nafsu.
Yang kedua, iblis, setan. Yang lain teman dah teman, nggak ada musuh. Gitu. Jadi musuh kita ada berapa? Ada 2. 1, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Sebab hawa nafsu ini selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Allah berfirman tuh, ya innan nafsa la ammaratum bisu. Makanya perlu diperangi, perlu dilawan, jangan diikuti hawa nafsu. Nah yang kedua, iblis, setan. Itu Allah udah jelaskan. Ya, jadi iblis setan itu adalah musuh manusia yang paling nyata. Makanya iblis itu sebelum diusir dari sorga, dia berjanji di hadapan Allah. Ya Allah, demi keagungan Engkau, demi kebesaran Engkau, saya akan selalu menggoda ya hamba-hambamu selama ruhnya masih ada bersama dengan jasadnya. Jadi artinya selama manusia hidup, itu iblis selalu ingin menggoda manusia supaya manusia itu keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti musuh. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton." Jangan kamu ikuti bujukan, rayuan setan. Tuh, jadi bujukan rayuan setan jangan kita ikuti. Kelihatannya enak bujukannya, rayuannya, tapi akhir-akhirnya menyesatkan dan menyesatkan. Karena memang iblis itu udah berjanji di depan Allah, bersumpah di hadapan Allah untuk selalu menggoda manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperlukan dalam diri kita itu ada jihad, melawan, berjuang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, berjuang melawan godaan setan dan bujukan-bujukan dan rayuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Itu seperti itu. Wa makna hadzal hadisi, dan makna hadis ini kama qalahu Suhaimi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Suhaimi, aslu sya'nid dini an-nutqu bisyahadataini ma'al iz'ani. Jadi asal ya makna daripada ya ad-din apa? Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai dengan tunduk. Tuh, jadi artinya Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat disertakan dengan ada rasa ketundukan dan kepatuhan kita pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Bu, asalnya artinya Islam, aslama yuslimu islaman. Ya, itu Islam itu kalimatnya masdar dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Ketundukan. Nah, orangnya namanya muslim. Itu isim fa'il namanya. Muslim itu artinya orang yang tunduk. Begitu Bu. Orang yang tunduk, orang yang patuh pada aturan-aturan Allah, itu namanya muslim. Kalau agamanya namanya Islam, orangnya namanya muslim. Berarti orang muslim itu orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan suruh puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Allah perintahkan kita disuruh berbuat kebaikan, kita laksanakan kebaikan. Allah larang kita hal-hal yang diharamkan, kita tinggalkan. Nah, itu namanya orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah. Jadi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah. Itulah namanya muslim. Ya, agamanya namanya Islam. Fala yasihu, maka ya apa tadi itu? Ya wakana, ya apa lima nahuma, fala yasihu, maka tidak sah
syai'un min al-a'mali, maka tidak sah sesuatu dari amalan-amalan illa bil Islam, kecuali kalau dia udah Islam. Itu yang tadi saya katakan. Amalan-amalan manusia tidak akan sah kecuali kalau dia udah Islam. Salat itu akan sah syaratnya kalau dia Islam. Betul nggak begitu? Iya. Kita mau puasa Ramadan, syaratnya harus Islam. Sekarang ada orang kafir mau puasa Ramadan, sah nggak? Nggak sah. Ada orang kafir mau sholat, ya sah nggak? Tidak sah. Jadi kalau dia mau sah sholatnya, sah puasanya, masuk Islam dulu. Itu namanya syarat untuk melakukan ibadah, melakukan amal-amal soleh, itu harus Islam terlebih dahulu. Nah ini yang dikatakan wala yasu syai'un minal a'mali illa bil Islam. Jadi tidak sah sesuatu dari amalan-amalan kecuali dia harus Islam. Wallazi yartafi'u bihiddin, ya, dan yang bisa mengangkat ini agama fi'lus shalawatil khamsi, yaitu mengerjakan sholat yang 5 waktu. Agama bisa menjadi tinggi pangkatnya bagi pemeluknya tadi kalau dia mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya dalam hadis Nabi dibilang al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian di antara kami orang muslim dengan mereka orang non muslim itu as-sholah. Siapa yang mengerjakan sholat, muslim. Siapa yang tidak melaksanakan sholat, bukan muslim. Itu begitu. Makanya kalau kita muslim, ya nggak pantas kalau nggak sholat. Harus melaksanakan sholat. Karena memang seperti itu. Ya, wa a'la syai'in fid dini, sementara sesuatu yang paling tinggi di dalam agama bazil juhdi, mencurahkan segala kemampuan kita fi qitalil kufari linusratil Islam, yaitu memerangi orang-orang kafir untuk menolong dan membela agama Islam. Dan saat ini ya adalah sesuatu yang paling tinggi di dalam agama, mencurahkan segala kemampuan kita untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan bisa melawan setan iblis yang selalu menggoda manusia. Jadi kalau kita udah ngerjain 3 ini, insya Allah kita akan selamat. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya di dunia, tetapi nanti insya Allah di mana? Di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah saya kira sampai sini dulu ibu-ibu hadirat. Nanti baru kita lanjutkan dengan wa ma'nas sanami fil asli. Ya, ditandain sampai sini. Wa ma'nas sanami fil asli. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini, insya Allah nanti ya kita akan lanjutkan ya dengan sesi yang kedua yang akan dipimpin oleh guru kita Ibu Ustazah Dr. Anda Hajjah Ubaidah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.